billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biidhari sayyidil basar wa qaddara wiladatahu fi hadha syahri syarifil adhar wa lailata wiladatihi alaihi salatu wa sallama qamat anwaruhun najmi wal qamar wa qu'ada ala manzili aminatu tayr wa halala wa kabar wan saqo iwanu kisra wa malawan kasar wallahu subhana man arsalahu kaffatan nasi fabasyara wa angdar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatai yumhadan buna sogiru wal kawiru wa yugfar wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jijati allati bituliz zamani dhikruha yunshar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'di wajib jaij mumtani'in tasarrufu ya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun waf'alul khaira wa ma nahakum anhu ijtanibu wattiba'u sunnatar rasulihi wa la tukhallifu wa'lamu ya ihwani rahimakumullah anna syahrul rabi'in qad amara bil khairati rabi'ahul wujud wa tafajjarat anwarun nubuwati wa risalati bi asrafi ma wada'atin nisa'u min kulli nismatin maulud. Nas'alukal barakah wassalamah bi ayatihil qur'anil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Al-ayah walidhalika qala aidan fi ayatil ukhra Genaheun teu Bu enak kagak Pak eungap teu nu eungap saha Ustaz geus teuing eungap ge bakal dibarokahkeun dibayar macam-macam Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
min qablikum la'allakum al-ayah ila akhiriha ay tamimil ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil Sebelum lanjut video, klik like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Wa bimakna wallahu alam wa bil haqiqatil murad bidzalik wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ba'dul ulama wa man arada ayyana ru'yatan nabi alaihi salatu wasallam bal yuhibbuhu hubban sadidan wa alamatul hubbil ita'atu bi sunnati saniyati wa isaru salati alaihi. Wa qalat Siti Aisyah radhiyallahu anha wa manidda'a hubban nabi alaihi salatu wasallama min ghairi ittiba'i sunnati fahuwa kadzabun. Wa qala imamuna Imam Ghazali illa dalilu ala tariqil ilah illa mutaba'atu rasulil mu'mila fi'alihi wa fi'alihi wa maqalihi fantatabi'an walitabi'in la ta'dila. Hadratil muhtaramin, para alimul ulama, para asatid, para hujaj, para tokoh terkemuka, tokoh masyarakat, tokoh agama, lam yusamma wa lam yuzkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum, yang tidak saya sebutkan satu persatunya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat serta takdim. Mudah-mudahan para guru-guru kita, ulama-ulama kita senantiasa yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah, Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Allah panjangkan umurnya, Allah tambah-tambah kesehatannya, amin ya Allah ya Rabbal. Segenap aparatur pemerintah minal a'lal wilayah il adna wilayah, dari atasan sampai bawahan, minal RT wa ilal RW beserta wakil, yang tidak saya sebutkan, yang insya Allah tidak mengurangi dari rasa hormat dan ta'zim teristimewa dari segenap jajaran TNI. Alhamdulillah dikomandoi oleh yang mulia Bapak Kohar beserta staf, yang mudah-mudahan dijadikan para aparatur pemerintah yang dimuliakan oleh Allah, amin. Dikuatkan keimanannya, yang mampu para pemimpin yang ada di sekitar kita ini menyentuh kepemimpinan baginda Rasulullah Muhammad, sehingga mampu membawa kita sebagai masyarakatnya ke jalan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu. Para penitia, penyelenggara peringatan Maulid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah didonatori oleh Bos Bahat. Kita doakan semoga perjuangan para penitia, penyelenggara, siapapun yang telah mengorbankan harta dan pikirannya demi terlaksananya peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan Allah catat semata-mata jadi amal solehnya, amin. Dan Allah jadikan hartanya harta yang barokah, amin ya Allah ya Rabbal.
teristimewa selaku sahibil bait ahli Masjid Nurul Huda yang tidak saya sebutkan, yang mudah-mudahan Allah tambah kemuliaan dan keberkahannya, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi hadirin jamaah rahimakumullah. Puja yang menjadi awal kata, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam semesta, yang maha berkuasa atas segala perkara, sebagaimana ayat yang telah nyata yang wajib kita iman dan taunya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha Kuasa dalam segala perkara, yang miskin, yang sakit, semua umat manusia yang ada di muka bumi ini sebagai makhluk Allah jangan mempunyai sifat yang namanya sifat putus asa. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa dalam segala perkara. Yang miskin jangan putus asa, mintalah kepada Allah sambil bertakwa dan bersabar dengan kekuasaan Allah. Siapa tahu tahun sekarang kita jadi orang miskin, tahun yang akan datang Allah rubah nasib kita menjadi orang yang kaya. Itu tidak mustahil dan tidak sulit bagi Allah. Betul. Yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya. Kekayaan bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala perkara. Siapa tahu sekarang mungkin kalian jadi orang yang kaya, tahun yang akan datang Allah jadikan golongan orang-orang yang miskin. Kenapa? Allah Maha Kuasa atas segalanya. Makanya yang kaya jangan sombong dengan kekayaan, yang miskin jangan putus asa. Apalagi kemiskinan ini dijadikan alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Intinya yang miskin, yang kaya adalah semata-mata ujian dari Allah. Yang kaya diuji dengan kekayaannya yang serba mewah, serba ada, mampu atau tidak melaksanakan tugas hidup yang sebenarnya di dunia ini, beribadah kepada Allah dengan penuh kekayaan dan jabatan. Yang miskin pun diuji oleh Allah dengan kemiskinan serba susah, serba sulit, serba tidak ada, mampu ataupun tidak dalam hidup keadaan kemiskinan beribadah kepada Allah Subhanahu. Kama qala Bang Haji, yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Allah bercerita dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Puji, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi. Mudah-mudahan berkumpulnya pada malam kesempatan yang berbahagia ini kita dicatat oleh Allah menjadi umat manusia yang akan diselamatkan oleh Allah Rabbul Ijati, amin ya Rabbal. Salawat dan salamnya Allah semoga tercurah limpahkan, selalu terlutut dan terseritkan kepada Habibanal Kiram baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umumnya kepada sekali kita sekalian sebagai umat akhir zamannya, amin ya Rabbal.
Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan dengan secara teliti, setahun ada 12 bulan Bu. Dari 12 bulan hanya ada 4 yang termasuk Syahrul Hurum. Hanya ada 4 bulan yang termasuk bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, bulan Rajab. Bulan Rabiul Awal yang disebut bulan Maulid tidak termasuk dengan bulan yang mulia. Bulan Rabiul Awal jelas bukan yang bulan yang mulia, namun bulan yang bersejarah. Kalau memang bulan yang mulia Ustaz, kenapa di setiap pelosok khususnya umat muslim antusias merayakan peringatan Maulid? Bahkan sampai habis bulan Rabiul Awal masih ada orang yang muludan, masih ada orang yang memperingati Maulid. Ada apa Ustaz? Ada peristiwa di bulan Rabiul Awal, namun bukan sebatas peristiwa yang biasa, melainkan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, peristiwa yang mengikut kehidupan umat manusia. Maka wajar kalau di bulan Maulid ini dirayakan, tujuannya satu, untuk mengaturkan terima kasih kepada Allah, untuk mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah. Kenapa jangankan kita sebagai makhluk manusia, langit dan bumi tidak akan Allah ciptakan. Allah bercerita dalam hadis qudsi, jangankan kita sebagai penghuni alam dunia, langit dan bumi tidak akan Allah ciptakan kalau bukan karena Rasulullah. Jangankan kita Ibu, langit yang jadi payung kita hidup di dunia ini, bumi yang kita pinjak siang dan malam ini tidak akan diciptakan kalau bukan karena Rasulullah akan ada ke muka bumi ini. Maka kalau melihat keterangan ini, jangankan orang Islam, luar daripada Islam, orang-orang Kristen pantas mengayakan peringatan Maulid dengan rasa mengungkapkan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu. Di dalam keterangan wa qada ala manjili aminat khairu allana wa kabar, yang namanya makhluk burung di saat baginda Rasulullah mau dilahirkan ke dunia, burung ini menyambut kedatangan Rasulullah. Burung ini menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Sebagian burung membaca takbir, sebagian burung membaca tahlil. Untuk apa? Rasa mengungkapkan syukur kehadirat Allah dengan penuh sukacita, kebahagiaan karena akan terlahirnya manusia yang merupakan rahmatan lil alamin. Kalau ada manusia yang tidak cinta dengan Maulid Rasul, yang tidak mengagungkan Maulid Rasul, ini orang apa burung? Bisa-bisa ini orang lebih-lebih daripada burung. Burung yang tidak mengharapkan syafaat Rasulullah, mereka menyambut dengan sukacita datangnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah ke muka bumi. Masa iya kita umatnya yang jelas akan membutuhkan syafaat Rasulullah nanti yaumul kiamah tidak mengagungkan dengan Maulid Rasul? Kalau orang sini ada yang tidak cinta Maulid, nanti kalau lebat tanya aja, woi tekukur mau kemana? Mau dibilang burung tekukur, woi perkutut lu mau kemana? Mau? Iya Allah. Pertanyaannya, Rasulullah Allah jadikan suri tauladan. Dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa jelas Rasulullah Allah jadikan contoh
untuk segenap umat manusia. Siapa yang ingin menggapai rahmat dan keridhaan Allah, contohlah baginda Rasulullah. Kenapa Rasul dijadikan contoh? Logikanya begini, kalau ayam suruh nyontok kambing, yang nyuruh nyontok ke bina-bina. Ini nggak masuk akal. Kalau ayam nyontohnya ke ayam, kalau kambing nyontohnya ke kambing, kalau manusia ya nyontohnya ke manusia, kan masuk akal. Ini makanya Rasulullah dijadikan contoh karena Rasulullah basyarun, Rasulullah adalah manusia, maka dijadikan contoh oleh Allah manusia. Manusia nyontoh manusia kan masuk akal. Coba kalau Allah jadikan contoh nih malaikat, kita repot Pak. Malaikat nggak tidur, kita senang banget tidur. Malaikat nggak pernah makan, nggak pernah minum, dia mah ke cewek nggak doyan, ke duit sebodoh amat. Nah kita maka repot amat kalau kita dikasih nyontok malaikat. Makanya Rasulullah dijadikan contoh oleh Allah karena satu, Rasulullah adalah basyarun. Superman juga manusia. Ya, tapi Superman nggak bisa jadi contoh Pak. Kenapa? Superman bisa terbang, nah kita gimana ngikutin terbangnya, nggak punya jangkar. Walaupun kita bisa terbang, tetap Superman walaupun hebat bisa dijadikan contoh. Superman pakai sempaknya di luar celana. Apa kita mau ngikutin Superman? Celana sempak di luar. Kenapa Rasulullah yang dipilih jadi cerna? Segala sesuatu ada pada diri Rasulullah. Yang paling ada manusia adalah baginda Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah bukan hanya basyarun, bukan hanya manusia, melainkan laisa kal basyar. Rasulullah memang manusia, tapi bukan manusia biasa, melainkan manusia yang sangat-sangat luar biasa. Maka inilah alasannya Allah jadikan suri tauladan baginda Rasulullah Muhammad. Siapa yang tidak pantas nyontok Rasulullah? Pedagang boleh nyontok Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah pun seorang pedagang. Kalau ingin berkah dagangnya, contoh dagangnya Rasulullah yang jujur, jangan berani ngurangi timbangan. Saya ulama, saya kiai, tetap contoh Rasulullah. Rasulullah bukan lagi kiai, tapi gudangnya ilmu adalah Rasulullah. Kalau ada orang yang berakhlak, yang paling berakhlak adalah Rasulullah. Kalau ada orang yang jujur, yang paling jujur adalah Rasulullah. Kalau ada orang yang berani, yang paling berani adalah Rasulullah. Kalau ada orang yang berjabat, yang berpangkat, yang paling berpangkat dan adalah Rasulullah Muhammad. Semua adalah di Rasulullah. Terbaik, terjujur, terberani, termulia akhlaknya, terhebat di semua kalangan. Nah kita hebat mungkin di kantor hebat, Bapak RW hebat dari sejemat RW, mungkin di RW-nya kalau lari kerangkas dia nggak ada hebatnya. Betul? Bukan wilayah, tapi Rasulullah dimanapun dia hebat. Rasulullah juara di sini di Muara Baru, mungkin dikatakuti oleh semua orang Muara Baru. Belum tentu kalau lari ke Peneglang, ke Serang ditakuti, betul? Tapi Rasulullah di mana dia berpijak, di mana ada Rasulullah, dia selalu berani, dia selalu hebat. Juara di sini hebat, mungkin dia kuasanya pulang ke rumah dibentak sama istrinya, diam. Benar? Bapak mungkin hebat, di setap-setapnya ditakuti dia, hei sini, datang, pergi, jalan, tapi pulang ke rumah nggak tahu kalau kalah sama bininya. Tahu merangkangnya sih. Baginda Rasulullah selalu hebat dimanapun. Dalam keluarga Rasulullah selalu hebat, selalu kuat. Di dalam kepemerintahan Rasulullah selalu hebat, selalu kuat. Dimanapun Rasulullah kuat. Yang sabar tidak ada yang paling tersabar terkecuali baginda Rasulullah.